Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon yang kedua, yaitu senyawa alkena. Yang pertama sudah dibahas pertemuan sebelumnya, yaitu senyawa alkana. Nah, nanti setelah pembelajaran senyawa alkena ini akan dibahas pembahasan soal tugas yang ditugaskan di pertemuan kemarin atau di pertemuan sebelumnya ya. Nanti di akhir akan dibahas tugas kemarin. Alkena merupakan hidrokarbon alipatik tak jenuh ya. Alipatik itu rantai terbuka dengan satu ikatan rangkap dua ya. Jadi kenapa tak jenuh? Karena ada ikatan rangkap duanya. Kalau alkana semuanya tunggal ya, jadi disebut hidrokarbon jenuh. Nah, jika ikatan rangkap duanya ada dua, ya maka disebut alkadiena. Jika ada tiga, maka disebut alkatriena dan seterusnya. Contoh senyawa alkena ini ya. Ada ikatan rangkap duanya, C-nya 2 hanya 4 ya. C2H4 kalau alkana C2H6 ya. Makanya alkana itu tunggal semuanya karena C itu hanya pas ya dengan ikatan tunggal semuanya. Jadi di sini tunggal C2H6, di sini ada H. Nah, sedangkan alkena hanya kurang 2 daripada alkana, maka di sini ada ikatan rangkap 2 ya, karena supaya C-nya 4 ikatan kovalen tetap ya. 1 2 3 4. Ya, ini bentuk 3 dimensinya C-nya. Yang hitam itu atom hitam itu warnanya atom C, yang putih atom HC2H4 atau CH2 CH2. Ini contoh berikutnya, C-nya 3, hanya dihitung 6 ya, C3H6. C3H6 ini ada ikatan rangkap duanya di sini supaya 4 ikatan kovalen nih, 1 2 3 4. Begitu yang ini 1 2 3 4. Ini bentuk molekulnya ya. Nah, ini struktur yang disederhanakan. CH3 CH CH2 ya. Jadi C itu tetap 4 ikatan kovalen, ini C yang ini juga sama ya. 1 rangkap 2 dihitung 2 ya. 1 tambah 2 3 hanya ke H1J4. Yang berikutnya C-nya C4 ya, hanya 8 ya. C4 H8, 3 2 1 2 itu 8. Ada ikatan rangkap duanya 1. Itu ciri alkena, ada ikatan rangkap duanya. Rumus umum alkena adalah CnH2n ya. Kalau rumus umum alkana kemarin CnH2n plus 2. Jadi H-nya kali 2 dari jumlah C tambah 2 untuk alkana, atau kali 2 tambah 2. Kalau alkena hanya kali 2 saja, lebih mudah, CnH2n. Ya, contoh misalkan jumlah atom C2. Nah, bedanya dengan alkana, kalau alkana paling sederhana itu adalah metana. Metana itu C-nya 1 ya, CH4. Nah, kalau di alkena yang paling sederhana C-nya 2 ya. Tidak ada C1. Oke. Kita hitung jika C-nya 2 hanya berapa? Ya, gampang hitungnya. Berarti N-nya 2. 2 berarti hanya 2 kali N atau 2 kali 2 ya, 4. Berarti rumus molekulnya C2H4, namanya etena. Kalau alkana itu etana. C2H6 itu etana. Kalau C2H4 etena ya. Karena 24 itu rumus molekulnya ini. Kalau C2H6 rumus molekulnya 2N plus 2 itu jadi alkana ya. Jadi etana. Beda akhiran ya, ini akhiran ena. Kemudian C-nya 3, 3 kali 2 ya, 6, berarti C3H6 namanya propena. Kalau alkana propana ya. Tapi kalau alkana hanya bukan 6 ya. Kalau alkana 3 kali 2 tambah 2 ya, jadi C3H8 itu bedanya deret homolognya. Berikutnya C4, 4 kali 2 8 ya, mudah, butena namanya. C5, 5 kali 2 10 namanya pentena. C6, 6 kali 2 12 namanya heksena, dan seterusnya. C7 H14, C8 H16 dan seterusnya ya. Akhirannya ena saja. Jadi kalau C7 heptena, oktena dan seterusnya. Nah, rumus struktur yang disederhanakan C2H4, CH2, CH2 dengan ikatan rangkap 2 di sini ya. Karena kalau tunggal C itu tidak 4 ikatan kovalen. C3H6. Nah, ini ya, ikatan rangkap 2-nya bisa di sini, bisa juga di sini. Ya, cuma nanti berbeda susunan H-nya. Nah, kalau di sini maka H yang ini 2. Kenapa? Karena antara C dengan C sudah 2 ikatan, berarti tinggal 2. Nah, maka yang ini 1. Ya, karena ini C-nya 2 ke sini 1, 3, berarti tinggal 1.
butena ya, bisa di sini rangkapnya, bisa di sini. Nah, ini lihat H-nya 2, 2, 1, 2, 3, C4H8. Sekarang kalau saya pindah misalkan si rangkapnya jadi di tengah ya, contohnya seperti ini. Maka ini hanya jadi 1, ini 3, 3. Kalau dijumlahkan ya sama C4H8. Itu adalah isomer, nanti dibahas di isomer alkena. Dan seterusnya ini juga C5H10 bisa ditulis strukturnya, C6H12 bisa ditulis. Tata nama senyawa alkena. Oke, sekarang tata nama senyawa alkena. Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai, yang jumlah atom karbonnya sama dengan mengganti akhiran ana menjadi ena ya. Tadi udah dibahas ini. Etana kalau di alkana ya, berarti kalau di alkena etena, propena semua akhirannya ena. Oke, gimana misalkan yang memiliki cabang ya, menentukan rantai induk ya, ada 3 langkah sama seperti alkana. Yang pertama menentukan rantai induk. Nah, perbedaan rantai induk alkana dan alkana adalah ini ya. Rantai induk untuk alkena adalah rantai atom C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap ya. Kalau di alkana kan tidak ada rangkap, jadi terpanjang saja. Jadi walaupun ada yang lebih panjang, tapi kalau tidak mengandung ikatan rangkap itu tidak bisa dijadikan rantai utama atau rantai induk. Contoh seperti ini. Nah, rantai induknya kemungkinannya lurus ke bawah, ke bawah. Nah, mana yang diambil? Kalau ke bawah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, tapi tidak mengandung ikatan rangkap, maka tidak bisa dijadikan rantai induk. Jadi rantai induk itu terpanjang, tapi harus mengandung ikatan rangkap. Nah, jadi yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, walaupun 5 lebih pendek, karena mengandung ikatan rangkap maka dijadikan rantai induk ya. Jadi syaratnya harus ada ikatan rangkapnya rantai induk itu untuk alkena ya. Nah, berarti ini adalah cabang. Yang kedua, menentukan penomoran. Berbeda juga aturannya dengan alkana ya. Penomoran itu untuk alkena dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga ikatan rangkapnya mendapatkan nomor terkecil. Kalau di alkana yang mendapatkan nomor terkecil itu adalah cabang prioritasnya. Nah, kalau di alkena itu adalah ikatan rangkap duanya. Kalau ikatan rangkap dua dari kedua ujung sama nomornya, maka baru prioritasnya ke cabang ya. Ini contohnya. Nah, dari sebelah kiri ya. Nah, cara menghitung ikatan rangkap itu bukan C-nya. Ini C-nya kan antara C yang 1 dengan C yang 2 ya. Cara menghitungnya ya dari ikatannya saja langsung. Kalau dari kiri rangkapnya di nomor 1 ini 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau dari kanan ikatan rangkapnya di nomor 4, kalau dari kiri di nomor 1 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi mana yang dipilih ya dari kiri karena ikatan rangkapnya kecil nomornya ya, bukan cabang. Kebetulan saja cabangnya juga kecil. Oke, berarti dari kiri 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu cara menentukan penomoran untuk alkena ya. Jadi yang mendapat prioritas itu harus ikatan rangkapnya mendapat nomor terkecil. Yang ketiga baru menuliskan nama ya. Penulisan nama dimulai dengan menuliskan nomor posisi cabang yang dinyatakan dengan awalan angka, kemudian nama cabang, kemudian posisi ikatan rangkap dan diakhiri dengan nama rantai induk. Hampir mirip dengan alkana ya aturannya, cuma ditambah satu ini. Ada posisi ikatan rangkap dicantumkan sebelum rantai induk. Nah, ini nomor cabang, nama cabang. Nah, ini bedanya. Ada posisi ikatan rangkap. Contohnya yang tadi ini sudah diberi penomoran ya. Nah, cabangnya ada satu jenis yaitu ini CH2 CH3 ya, ini satu cabangnya. Kalau dijumlahkan C2H5 itu adalah cabang etil dan etilnya ada di nomor 2. Berarti namanya 2 etil ya. Namanya 2 etil. Nah, setelah ini nomor cabang dan nama cabang,
ada posisi ikatan rangkap. Nah, posisi ikatan rangkapnya di sini, di nomor berapa? Caranya tadi udah dibahas, ini di nomor 1 ya, karena ngitungnya dari ikatannya. Kalau ikatan 1, 2, 3, 4, bukan C-nya, karena ini antara 1 dan 2. Jadi 2 etil 1. Nah, 1 ini menunjukkan posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Kemudian nama rantai induk. Rantai induknya ada 5. 5 itu pentena ya. Jangan sampai salah, akhirannya adalah ena karena alkena. Jadi namanya 2 etil 1 pentena. Contoh yang kedua ya. Nih, contohnya langsung saja. Nah, ini rantai induknya, perhatikan rantai penomorannya. Ini rantai induk terpanjang, ini mengandung rangkap 2 lurus. Nah, penomorannya dimulai dari kanan bukan dari kiri ya. Karena rangkapnya lebih kecil nomornya. Kalau dari kanan si rangkapnya di nomor 2, lihat 1 2. Kalau dari kiri itu rangkapnya di nomor 4. 1 2 3 4, walaupun cabangnya lebih dekat dari kiri. Karena prioritas penomoran untuk alkena adalah ikatan rangkap. Jadi dari kanan dihitungnya. Ya. Cabangnya hanya ada 1 metil ya di nomor 5, berarti namanya 5 metil 2 heksena. Nah, 2 ini adalah menunjukkan posisi ikatan rangkap di nomor 2, 1, 2 ya. Itu cara menuliskan nama senyawa dari strukturnya ya. Gimana kalau cabangnya lebih banyak daripada yang contoh? Sama seperti alkana ya. Kalau ada 2 jenis cabang maka sesuai abjad ya. Misalkan ada etil dan ada metil, maka didahulukan dulu etil kemudian metil. Kemudian jika ada cabang sejenis ya, cabang sejenis jumlahnya banyak. Misalkan metilnya ada 3 ya, sama menggunakan awalan. Kalau 3 trimetil, kalau 2 dimetil ya. Sama dengan alkana, cuma bedanya posisi ikatan rangkap ini dicantumkan sebelum rantai induk. Berikutnya kebalikannya, menggambar struktur senyawa dari nama senyawanya. Ya, dibalik, kalau tadi itu menuliskan nama senyawa, kalau sekarang menggambar struktur dari nama. Misalkan, gambar struktur dari 4 etil, 2,3 dimetil, 1 heksena. Nah, sama seperti alkana juga. Ya, ini kita harus teliti atau harus hati-hati dalam menentukan struktur walaupun nampaknya mudah. Oke, dimulai dari kanan ke kiri. Kita mulai dari rantai utamanya, heksena. Kita tulis heksena itu berarti C6 seperti ini. Ya. 1 2 3 4 5 6 semuanya ikatannya tunggal dulu. Nah, kemudian ini. Tadi kan ini merupakan posisi ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya berarti di nomor 1, ikatan rangkap 2 ya karena alkena. Kalau dari kiri di sini nomor 1 itu, kalau di kanan di sini bebas dari kiri dan dari kanan ya. Misalkan saya tulis dari kiri di sini. Ya, ini ikatan rangkap 2-nya di nomor 1. Kemudian ke cabang. Cabangnya metil. Metilnya ada 2 karena di 2 itu di nomor berapa saja? Di nomor 2 dan di nomor 3. Metil itu CH3, berarti nomor 2 kalau dari kiri di sini ya. Oke, berarti CH3 dan di nomor 3 berarti di sini ya. CH3 juga. Oke, kemudian geser lagi ke kiri, ada cabang etil. Etil itu C2H5. Di nomor berapa? Di nomor 4, berarti di sini ya. Atau kalau mau diuraikan ya CH2, CH3, udah selesai, tinggal kita tambah H ya sesuai jumlah. Nah, caranya ini C ini baru 2 ikatan yaitu ini, berarti H-nya kurang 2 ya, maka tambah H2. Nah, kalau ini udah 4, 1 2 3 4 ya, tidak perlu pakai H lagi. Oke, yang ini sekarang baru 3 berarti hanya 1. Yang ini sama 3 hanya 1, yang ini baru 1 2 berarti hanya 2, yang ini baru 1 berarti hanya 3 ya, sudah selesai. Nah, kalau mau diperiksa apakah betul atau salah, oke, ada yang lebih panjang, coba 1 2 3 4 5 6, dia tidak ada yang lebih panjang, ini tetap 6. Kalau gimana kalau misalkan ke bawah rantai utamanya, ya pasti sama, namanya sama ya, karena ini jadi cabang etil juga di nomor 4 ya. Contoh yang kedua,
Nah, gambarlah rumus struktur dari 3 pentena. Nah, 3 pentena ini merupakan contoh nama senyawa alkena yang tidak bercabang. Kalau tidak bercabang untuk alkena, ya cukup dituliskan posisi ikatan rangkapnya. Tapi ikatan rangkapnya yang bisa dituliskan ikatan rangkapnya itu dari C4 ke atas ya. C3 ke bawah tidak perlu ditulis ya. Nanti dijelaskan di isomer ya. Oke, 3 pentena artinya pentena posisi ikatan rangkapnya di nomor 3. Pentena itu C5. Ya, 1 2 3 4 5. Nah, kalau dari kiri ikatan rangkapnya di sini. 1 2 3 ya, berarti di sini ikatan rangkapnya. Tuh. Kemudian tambah H, sesuai kan H-nya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita periksa ya, karena dalam menggambar struktur dinama itu harus teliti. Bisa saja ini soalnya jebakan. Nah, kita periksa apakah ada nama 3 pentena atau tidak. 1 2 3. Kalau dari kanan si rangkapnya di nomor 2. Nah, kan tadi aturannya posisi ikatan rangkap harus memiliki nomor terkecil. Maka struktur ini namanya bukan 3 pentena, tapi harusnya 2 pentena ya. Jadi harusnya apa? 2 pentena, karena si rangkap itu harus mendapat nomor terkecil. Jadi ya harus dari kanan penomorannya ya. 1 2. Gimana kalau rangkapnya pindahkan ke sini? Apakah jadi nomor 3? Tidak, karena penomoran sekarang berubah dari kiri tetap di nomor 2. Jadi tidak ada 3 pentena. Yang ada adalah 2 pentena ya. Kalau C-nya lebih panjang bisa saja ada 3, misalkan 3 heptena ya, 3 oktena ya, itu mungkin ya. Oke, berikutnya ya, materi untuk pertemuan hari ini alkena ya, hanya tata namanya saja. Berikutnya seperti yang tadi dijelaskan akan dibahas tentang soal tugas yang kemarin ya. Nah, tapi hanya satu tugas saja yang akan dibahas ya, yaitu cara menentukan isomer dari C6H14. Ini alkana ya, 6 14, 6 kali 2 12, kalau 14 tambah 2 ya berarti alkana. Semua isomer dari C6H14 ya, ini tugas, pembahasan tugas. Yang pertama isomer itu tidak ada cabang dulu ya. C6H14 ini 1 2 3 4 5 6 namanya N heksana. Nah, kalau alkana itu awalannya N yang tidak bercabang, tapi kalau alkena tidak pakai N, tapi pakai angka yang menunjukkan posisi ikatan rangkap ya. Oke, ini N heksana. Kemudian isomer yang kedua pindahkan C-nya 1 jadi cabang. Nah, jadi C-nya 5, tapi ada 1 cabang misalkan di sini. Nah, ini kemudian tinggal tambah H, sesuaikan ya. Nah, kemudian beri nama ya, ini metil di nomor 2, berarti ini namanya 2 metil pentana. Nah, ini isomer antara N-heksana dengan 2 metil pentana itu isomer. Kenapa? Karena kalau dihitung, coba saja hitung C dan H-nya sama, C6H14. Berikutnya ya, masih C5 rantai induknya kita geser. Sebelum memindahkan rantai utama jadi cabang lagi, kita geser cabang yang ini ke sini ya. Nah, seperti ini kita geser. Kemudian hanya, nah ini juga merupakan pasangan isomer karena namanya berbeda ya. Jadi 3 metil pentana ini jadi nomor 3. Karena walaupun dari kanan penomoran tetap di nomor 3, dari kiri di nomor 3 ya, berarti ini nomor 3. Jadi 3 metil pentana ya, sama C6H14 kalau dihitung C dan H ya. Itu ada sudah 3 isomer. Berikutnya gimana kalau dipindahkan CH3-nya ke sini? Nah, itu akan sama dengan 2 metil pentana kalau ke sini ya. Karena penomoran dari kanan jadi nomor 2 ya, harus kecil. Berikutnya pindahkan lagi 1 jadi cabang lagi. Sekarang jadi cabangnya C-nya ada 2 ya. 1 2.
Nah, tinggal tambah H. Ya, sesuaikan. Nah, ini. Nah, namanya apa? Nah, ini berarti mau dari kiri dan dari kanan, penomorannya sama lah. Berarti 2,3 dimetil butana. Kenapa butana? Ya karena C-nya 4, rantai utamanya. Dihitung lagi ya, C6H14 ya. Isomer juga. Nah, ada kemungkinan lagi tidak? Ya ada, ya masih ada. Geserkan lagi si cabangnya, dua-duanya jadi ke sini misalkan ya. Jangan dulu memindahkan C jadi cabang lagi. Ya, jadi cabang dua-duanya di sini ya. H-nya sesuaikan, coba hitung H-nya. 3, 3, 3, 9, 2, 11, 14 ya sama C6H14 juga, jadi isomer. Namanya berbeda ya. 2, kalau ini namanya berarti 2,2 dimetil butana. Kalau dua-duanya pindahkan ke sini jadi bukan 3,3 ya, tidak jadi 3,3 ya karena penomoran dari kanan, jadi tetap 2,2 dimetil butana. Gimana misalkan kalau cabangnya etil ya? Contoh misalkan seperti ini nih. Nah, apakah ini cabang etil atau bukan? Yang ini apakah namanya? Kalau etil ini kan apakah namanya jadi 2 etil butana atau bukan? Jawabannya bukan. Karena kalau diuraikan ke bawah 2 itu rantai utamanya jadi ke bawah ya. Nah, seperti ini karena harus terpanjang rantai utama itu. Jadi kalau diberi nama ini jadi cabang metil. Ada di nomor 3 metil pentana ya sama udah di sini namanya. Ya udah ada. Kalau diberi H pun. Ya maka ini bukan isomer ya karena udah ada di sini. Jadi jumlah isomer dari C6H14 itu ada 5 isomer jawabannya. Nah, itu pembahasan tugas yang kemarin ya. Nanti untuk tugas pertemuan ini ada di web pembelajaran, nanti juga akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Intinya ya dalam tata nama senyawa alkena yang jadi prioritas penomoran itu adalah ikatan rangkap. Kalau dari kedua ujung ikatan rangkapnya sama posisinya, maka baru prioritasnya jadi cabang harus mendapat nomor terkecil ya. Oke, untuk hari ini ya sudah cukup. Nanti sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.